Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadin nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil muslim islami mar'i tarku ma la ya'ni. Khalifidin, saudara-saudaraku, yang semoga kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita banyak bersyukur atas segala limpahan rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Sampai pagi hari ini kita masih terus berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga amal-amal kita akan menggugurkan segala dosa-dosa kita insyaallah. Amin. Bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwanifidin asadakumullah, mudah-mudahan kajian yang kita sampaikan tidak membosankan antum ya, karena ini penting bagi kita. Kita selalu memberikan nutrisi kepada hati kita, jiwa kita, agar terus berada di atas jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin baru sampai kepada dua hal tentang kriteria orang-orang yang berhak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas as-sabirina was-shadiqin. Sekarang kita membahas wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirin. Yang ketiga, di antara kriteria orang-orang yang berada dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini adalah wal qanitin. Apa wal qanitin? Baik-baik, dan orang-orang yang senantiasa tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Qanit, ya. Ini sangat penting, ya, karena salah satu di antara yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin sudah kita sampaikan cuplikan sedikit syarat diterimanya amal soleh kita itu cuma dua. Syarat diterima amal soleh kita, ya. Apa kemarin syarat pertama? Syarat pertama adalah ikhlas karena Allah. Makanya kalau kita mengacu kepada hadis Nabi SAW, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku 1 juta hadis hafal, maka sesungguhnya hadis itu kalau disimpulkan cuma ada 3. Muaranya cuma 3. Pertama, hadis yang bersumberkan dari Umar bin Khattab, innama a'malu binniyat.
semua apapun ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Pokoknya apapun diniatkan. Maka kalau ketika kita meniatkan ibadah itu semata-mata karena Allah, itu nikmat. Tetapi kalau semata-mata kita mencari pujian karena manusia, itu sempit, Pak. Bayangkan kalau panjenengan ibadah yang hanya ingin dipuji oleh manusia, ketika tidak ada pujian manusia, Anda maka akan tersiksa hati Anda. Ya. Dan ini penting sekali, saya sampaikan di antara yang penting. Karena semua para ulama sebelum menulis buku maka mukadimahnya itu berkaitan dengan masalah niat. Karena niat itu adalah salah satu pokok yang paling terpenting di antara yang pokok. Jangan sampai amal yang besar itu sia-sia karena ada salah niat. Makanya niat itu 3, qoblal amal, inda amal, ba'da amal. Niat sebelum berbuat, ketika berbuat, sudah berbuat, dijaga betul. Ya. Karena amal ibadah itu sebagaimana laba-laba yang sedang merangkai rumahnya. Laba-laba itu perlahan, Pak. Selai benang, terus disusun sampai rapi. Tapi untuk menghancurkan rumah laba-laba itu cukup cari kayu kecil, rusak. Betul? Amal itu juga begitu, pelan-pelan. Untuk merusak itu gampang. Pamer saja selesai, Pak. Gara-gara aku, karena aku, kalau ndak aku, apa lagi? Maka ini sangat penting kita wanti-wanti betul. Pokoknya hadapkan seluruh amal kita ini untuk karena Allah. Minta pujian Allah, minta balasan Allah. Walaupun boleh beribadah itu karena manusia juga boleh. Contohnya motivasi berinfak itu boleh. Makanya beribadah semata-mata karena manusia itu syirik. Baik ya, kita luruskan. Jadi sesudah ketika berbuat ikhlas, sesudah berbuat ikhlas. Kemudian amal ibadah itu syarat yang kedua muttabatur rasul. Ya. Muttabatur rasul. Mengikuti Nabi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal yang pertama adalah semata-mata karena Allah hadisnya itu. Yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Man amila laisa lahu bahwa siapapun beramal soleh tanpa sependapatku, tanpa caraku, maka itu tertolak. Habbaan mansura, seperti debu yang diterbangkan. Ini penting. Jadi sebaik apapun, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan dan tidak beritibak mencontoh cara ibadahnya Nabi, maka tertolak. Apapun. Karena hari ini mohon maaf saja ada orang yang bervariasi dalam beribadah. Di mata manusia seakan-akan baik, tapi di hadapan Allah itu nggak ada nilainya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabili. Barang siapa yang mengikuti ibadah itu karena kebanyakan orang, standar hawa nafsunya itu mengikuti ibadah itu karena banyak orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabili, pasti kamu akan tersesat. Ini tegas, garis yang tegas. Nabi SAW mengatakan, ketika beliau membuat garis tengah lurus, maka beliau juga membuat garis-garis di samping garis yang lurus. Garis yang lurus inilah jalanku. Hada siratul mustaqim fattabi wa la tattabi'us subula fala tafarraqu, kata Nabi. Ikuti jalanku yang lurus dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, akan mencerai-beraikan kalian. Maka ingat sekecil apapun ibadah yang kita lakukan mesti harus dari Nabi. Dari Nabi, insyaallah Nah, oke. Kemudian hadis yang ketiga berkaitan dengan halal dan haram. Ikhlas ibadah kita sudah. Caranya sudah mengikuti Nabi.
Hadis yang ketiga yang sangat menentukan juga, apapun ibadah kita, sebaik apapun ibadah cara Nabi ikhlas, kalau di dalam perut kita diisi oleh makanan yang haram, maka itu akan menjadi masalah besar. Disimpulkan begitu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, porosnya 3 itu. Ya, bicara apapun ibadah, seluas apapun kita bicara ibadah, ketika memang 2 hal ini pokok dilakukan, kemudian 3 ini penting, maka sangat hati-hati para ulama itu memasukkan perutnya hal sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Maka Imam Ahmad bin Hanbal salah satu di antara memasukkan ya makanan ya di keluarganya tidak ada satu pun dia memberikan makanan yang subhat, apalagi yang haram. Insyaallah. Ini contoh teladan para ulama salafus saleh. Qanitin. Kemudian berkaitan dengan qanitin itu sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. 69 coba kita buka tafsirnya. 69. Mana 69? 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun orang yang senantiasa mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, orang-orang inilah yang kelak akan diberikan nikmat oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholih di surga. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang ini memiliki sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, inilah teman mereka di surga. Itu temannya adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholih. Masya Allah. Ya, buahnya ini. Maka setiap saat, setiap waktu kita mesti harus selalu mentaati Allah dan Rasul. Dalam hadis yang lain, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah wa yaqra yauda fi kufri kama yaqra yauda fin nar. Insyaallah di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ada 3 hal apabila ada dalam diri kalian, kalian baru merasakan manisnya iman. Beda loh ya, manisnya jambu, manisnya durian, manisnya apel dengan manisnya iman itu beda Pak. Beda. Dan tidak semua orang merasakan manisnya ini. Ya. Kalau panjenengan ya merasakan nikmatnya, lezatnya makan durian, itu 1-2. Kalau sekali makan itu ada 5 gelundung. Mencret enggak? Tapi ada orang yang merasakan manisnya buah iman dalam ketaatan kepada Allah ketika dia sedang bermesraan dengan Allah. Jam 3 dia bangun, sholat tahajud, itu bisa nangis. Itu nikmatnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak. Gak bisa, susah. Nikmat betul dia merasakan ibadah itu. Nikmat betul. Iya. Makanya para ulama salafus saleh terdahulu ya, andaikan dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam ini 24 jam, maka sesungguhnya malam 24 jam itu akan aku jadikan sebagai sarana untuk senantiasa bermesraan dengan Allah, karena aku merasakan nikmatnya bermesraan dengan Allah. Sampai Khansa Az-Zahra
Jadi nama anak saya yang ketiga itu Khonsa Azhar. Ini seorang wanita, punya anak laki-laki, kesemuanya diberangkatkan ke medan jihad. Kemudian dikabarkan, wahai Bunda Khonsa, anakmu sesungguhnya syahid di jalan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Memuji Allah. Coba kita dikabari anak kita ini sakit, mati lagi. Saya bayangkan Pak. Coba terbayang enggak? Kita dikabari. Ini seorang wanita mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, yang padahal wanita itu sangat cengeng. Tapi begitu dikabari anaknya ketiganya di medan jihad syahid seluruhnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Wah, itu susah Pak. Susah. Dapat musibah alhamdulillah itu susah. Kadang-kadang itu mohon maaf spontanitas kaki empat keluar. Ya. Coba kalau ada musibah, alhamdulillah. Coba perhatikan, saya malu juga ini mau menyampaikan hadis ini, ayat ini, tapi ini saya sampaikan. Surat Al-Hujurat. Udah ya, kemarin udah saya sampaikan ya tentang kisah Ummu Sulaim itu ya, seorang wanita yang lemah ya. Allah puji dari langit yang ketujuh ya, karena memang wajar mereka dipuji oleh Allah, karena memang luar biasa di dalam kebaikan, selalu berada di garda terdepan. Kalau untuk pembelaan kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak pernah hitung-hitung. Karena pasti setiap mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu pasti ada nilai kebaikan. Maka Mus'ab bin Umar, Masya Allah, Mus'ab bin Umar, kita ceritakan sedikit, seorang laki-laki yang tampan ya, pemuda yang sangat luar biasa, memiliki segala fasilitas. Ketampanannya membuat seluruh wanita kota Mekah itu takjub. Minyak wanginya paling terharum, pakaiannya paling terbaik, dan punya khas yang sangat luar biasa. Harta bendanya melimpah ruah karena hidayah Allah. Ya, hidayah Allah ini memang berat Pak. Hidayah Allah ini mahal. Makanya hidayah Allah ini kita jaga betul dengan cara mentaatinya dan mencara terus mencintainya. Ya, bayangkan ya, seumurnya Mus'ab bin Umar itu masih belia, umur yang sangat relatif. Orang yang hanya bisa menghabiskan waktunya dengan hura-hura. 16 tahun, umur yang masih sangat umur muda belia. Ketika beliau mendengarkan tentang Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa misinya itu masuk ke dalam relung hatinya sesuai dengan fitrahnya, Masya Allah, dia menyatakan masuk Islam. Kemudian sampai ibunya mengancam. Kalau kamu juga masih mengikuti agamanya Muhammad, kamu meninggalkan agama nenek moyang ini, maka sungguh ibumu tidak akan makan selama 1 minggu. Coba, kan banyak orang hari ini. Kemarin saya menemukan ada seorang pemuda yang taat betul kepada Allah dulunya itu. Kemudian ibunya mengatakan, nak udah nggak usah lah nak merantau ke sana. Pokoknya saya nggak rela. Kamu nggak harus sekolah. Kamu harus tinggal sama ibu. Bagaimanapun kamu tinggal sama ibu. Tidak semua kita mentaati orang tua dalam hal-hal yang ada saatnya kita boleh tidak taat kepada orang tua selama ketaatan itu justru menjauhkan kepada Allah. La ta'ati bi makhluqi bi masyatilah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat bermaksiat kepada Allah. Mus'ab bin Umar digitukan, suaranya lantang, ya bunda, andaikan bunda memiliki 1000 nyawa, satu persatu nyawa bunda diambil oleh Allah, saya tidak akan bergeser sekedip pun mata saya meninggalkan agama yang hanif. Bayangkan seorang pemuda seperti itu, hari itu Pak, belum ada orang beriman saat itu, tapi dia merasakan getaran kolbu, jiwanya mengalir dengan darahnya tentang keimanan. Belum tahunan, ya, merasakan betapa manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka saat itu untuk menyelamatkan daripada keimanan dan keislaman Mus'ab bin Umar, dia salah satu pertama kali dai yang dikirimkan ke Madinah.
Kalau kita berbicara tentang haulal Muhammad, kisah-kisah bersama dengan Nabi itu, dekatnya Nabi, kita malu Pak. Semuanya pemuda semuanya. Nggak ada yang mereka umurnya di atas 30 tuh nggak ada. Nggak ada. Umar masuk Islam tuh umur 27. Yang paling tertua cuma Abu Bakar As-Siddiq, yang lainnya di bawah umur 30 semuanya. Zaid bin Sabit 13 tahun, Ali bin Abi Thalib umurnya 10 tahun, Usama bin Zaid yang dikirimkan untuk menaklukkan Romawi umurnya 18 tahun, panglima perang. Ya, Arqam bin Abil Arqam ketika di saat rumahnya dijadikan sebagai markas dakwahnya Nabi SAW umurnya baru 13 tahun, yang memenggal musuh paling tinggi, jenderalnya orang kafir Quraisy Abu Jahal, itu yang memenggal, yang membunuh umur 13 tahun. Masya Allah, 13 tahun. Mu'ad bin Afra. Masya Allah, berkat kepiawaiannya Mus'ab bin Umair dikirimkan ke Madinah, orang Islam berbondong-bondong masuk Islam dari sana. Masya Allah, ini menginspirasi kita. Kita bukan lagi pemuda kita ya, tua-tua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman ya. Merasakan betapa manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu pernah saya citrakan, namanya siapa? Ya Abdullah bin, seorang yang kecil, piawai, diutus oleh mengirimkan surat mengislamkan Raja Romawi dan Persia. Inilah ciri-ciri orang beriman itu seperti ini Pak, tangguh. Kalau sudah Allah dan Rasulnya ya, mereka itu tidak ada yang ditakuti, tidak ada takut sekali. Dikirim dia ke Romawi. Bayangkan dia jauh ke tempat Romawi, yang dikirimkan adalah seorang prajurit biasa, wibawa dia. Pakainya pun kuda bikhal yang kecil. Bayangkan masuk ke istana Romawi itu Pak, pedangnya itu Pak dihunus Pak, ditarik di atas karpetnya. Kudanya itu Pak, bikhal yang kecil keledai itu ya, diikatnya di istana Pak. Coba bayangkan itu, terbayang enggak sih? Ini hebatnya para sahabat dulu, nggak ada ditakutin. Kalau sudah Allah dan Rasulnya di dalam jiwanya itu, nggak ada manusia itu nggak ada nilainya kalau nggak beriman kepada Allah. Dibawa ya, Abdullah bin Sahmi itu kan, mau apa kalian? Saya hanya ada 3 permintaan ya. Islam kamu akan selamat, kalau enggak membayar ziddah, kalau 3 perang. Itu tawaran-tawaran bukan sembarangan. Luar biasa. Akhirnya 50 para ya delegasi ini ditangkap seluruhnya kecuali beliau. Insya Allah untuk menggoncangkan keimanannya dia, maka dia minta apa yang kamu inginkan. Karena memang kualitas sahabat ini, walaupun tukang cangkul ibarat sahabat dulu, hanya tukang pandai besi, tapi kualitas keimanan itu sama dengan Umar semuanya gitu loh. Kita yang hadir di sini ini semuanya duduk bersama, pecinya sama, itu kualitas keimanannya beda-beda, yakin. Gak ada yang sama ini kualitas keimanannya. Ada yang tadi malam tahajud, ada yang enggak, betul? Ada yang pagi tadi masuk, ada yang enggak, betul? Ada yang sudah hadir sebelum azan, ada yang belum. Ada yang sholat fajar, ada yang tidak, yakin tadi itu. Ada yang sholatnya tadi sudah dipraktekkan tumanina Allah Akbar, ada yang Allah Akbar sambil ngantuk, ada tadi itu. Ada yang mulai pengajian ngantuk-ngantuk, ada yang tegak. Gak sama. Kalau kualitas sahabat itu sama kualitasnya, keimanan sama, dipuji oleh Allah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Gelarnya sama. Kita baru dapat gelar apa? Gelar mereka itu adalah sebaik-baik gelarnya. Radhiyallahu, Allah meridhai mereka. Bayangkan gelarnya itu, radhiyallahu anhum. Makanya kalau disebutkan sahabat Nabi,
Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu sebaik-baik gelar itu dijamin lagi, disestempel dari langit yang ketujuh loh. Direkomendasi stempel nih sahabat, jumlahnya 114.000, semuanya ahli surga. Kita kan belum dijamin apa-apa kita ini. Artinya kelasnya tukang potong rumput, tukang cari rumput, tukang memperbaiki sandal Nabi, ya, yang kaya, yang di Darussufa, yang orang-orang miskin tinggalnya bersama Nabi di sekitar Masjid Nabi. Abu Hurairah itu masuk Islam cuma 2 tahun 2 tahun. Orang miskin dari Yaman hijrah, nggak punya tempat tinggal. Dia tinggalnya di sofa, dia Darussufa. Kalau kita pernah datang ke Masjid Nabi, itu di pintu 22-23 itu ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Ali. Dulu tinggalnya para sahabat yang nggak punya rumah tuh di situ, nuntut ilmu. Bertemu dengan Nabi, Abu Hurairah cuma 2 tahun tapi meriwayatkan hadis terbanyak dari seluruh sahabat 114 adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ranking nomor 1. Bayangkan itu. Abu Hurairah, makanya anak Abu Hurairah radhiyallahu cuma 2 tahun menimba ilmu. Cuma 2 tahun itu tak pernah sekejap mata pun kecuali bersama Nabi. Nabi baru keluar dari rumah, dia sudah duduk di pintu rumah. Semangatnya begitu. Kalau kita baru setiap subuh ngaji udah bosan, belum ada apa-apanya. Kayak gitu mah mengungguli. Ini penting nih ya. Saya sampaikan, ada yang udah bosan ngaji setiap subuh? Belum. Bosan pulang lah. Maka ketika mereka digertak, keluar kamu, tidak akan keluar saya. Maka untuk menggoncang keimanan sahabat ini, ya, apa yang kau inginkan? Andaikan kamu menginginkan separuh daripada istana ini akan aku berikan. Enggak. Kalau kamu menginginkan menjadi raja, akan aku angkat menjadi raja. Enggak. Hanya aku inginkan di antara kalian kamu masuk Islam. Kalau enggak, kamu bayar jizyah. Kalau enggak, saya perangi kamu. Woi, lantang tuh. Orangnya pendek, pakai bihol, pedangnya terhunus, kudanya, biholnya tadi keledainya ditali di tiang istana. Dia duduk di singgasana. Dia berdiri dengan tegap, lantang suaranya tanpa ada kecut ya, Pak. Iman ini loh yang menghantarkan mereka ini kekuatan. Kalau punya iman kita ini yang betul-betul iman. Oh, Pak. Berani kita ini, Pak. Ya? Akhirnya untuk menggoncangkan, ditawarin apapun tidak mau, ambil kawan 3 itu, buat tungku yang sangat luar biasa. Tungku, kasih minyak wajan yang besar. Ya? Di mana? Belum juga kamu mau bersama kami? Udahlah, nggak usah ikuti Muhammad, ikuti aku. Dunia pasti kau dapatkan. Nggak usah ngaji-ngaji lah, ngerepotin ngaji itu. Ini dilarang, itu dilarang, nggak usah. Oke, setan mulai menggoda, kan biasanya begitu kan. Orang futur itu kan kayak gitu. Digoreng dia menggelembung sampai meledak perutnya, mati seketika. Sahabat-sahabat itu menangislah, menangis. Dikirain oleh Al-Guju dengan rajanya, udah luluh ini orang ini gampang dipengaruhi. Di mana? Masya Allah. Jawabannya apa? Saya menangis bukan takut mati. Andaikan saya, jasad saya ini dimasukkan ke tungku, digoreng, satu persatu nyawa saya ini kalau ada 100, aku inginkan seperti itu. Terbayang enggak, Pak? Di hadapan musuh mati jelas, tapi jawabannya seperti itu. Lantang dia. Enggak menangis, saya itu sedih. Andaikan saya punya 100 nyawa, satu persatu nyawa saya itu dimasukkan tungku, diambil oleh Allah, dimasukkan lagi ke tungku. Itu yang aku inginkan. Lah kok umat Islam hari ini dengan sebungkus supermie, sekilo beras bisa murtad, itu di mana coba pikirannya? Baik ya. Akhirnya beliau tetap bersikukuh dengan cara apapun, dia tidak memban, hanya karena saking lelahnya Al-Guju dengan rajanya hanya minta syarat satu. Syaratnya apa? Mencium kening
kepalanya raja, diciumlah, dibebaskan semua pulang ke Madinah. Dilaporkan oleh Umar, ya Umar tadi saya begini-begini. Iya, dikumpulkan seluruh kota Madinah yang umat Islam, suruh mencium seluruh keningnya, Abdullah bin. Masya Allah. Ini buah iman tuh kayak gitu Pak. Buah iman dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sudah standarnya sudah standar langit gitu ya. Ini penting ya. Merasakan betapa manisnya iman. Kalau iman itu sudah dirasakan manis, nikmat, itu Masya Allah. Apapun itu sudah ya, Masya Allah. Nggak ada ngantuk. Kalau sudah manisnya nikmat, apalagi dikasih geblek, dikasih kopi, masih ngantuk. Nggak merasakan manisnya iman itu. Nggak merasakan manisnya tulahul ilmu. Kalau ada ya gitu kan. Kayak sahabat Bilal itu kan, Masya Allah, Bilal bin Rabah ketika ditindih batu besar ya, Masya Allah, dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Sampai puncaknya keemasan Islam, beliau dikirim ke Damaskus ya, Islam sudah sepertiga dunia dikuasai, sudah tidak ada lagi peperangan, orang hanya bisanya ibadah, ibadah, ibadah ya. Andaikan langit, andaikan ada seekor burung, maka seekor burung itu sudah mendapatkan dari bagian dakwah. Ditanya Bilal bin Rabah, kapan kau merasakan nikmatnya hidup? Mungkin dia akan mengatakan, saya sekarang betapa merasakan nikmatnya hidup, fasilitas luar biasa, umat Islam sudah di mana-mana ada, masjid sudah dibangun di mana-mana, tidak ada lagi permusuhan, semua musuh-musuh Allah sudah tunduk dalam Islam. Tapi jawabannya Bilal, aku merasakan manisnya hidup di saat saya ditindih batu yang besar, kemudian saya mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Itu nikmat, kata dia. Padahal sakit Pak, jiwanya fisiknya itu sakit yang sangat luar biasa. Terbayang Anda ditelantangkan di atas pasir yang panas, diterik matahari yang panas, ditindih batu yang besar, untuk bernapas saja susah Pak. Tapi itulah puncak kenikmatan yang dirasakan oleh Bilal. Kita berat kan, kesandung sedikit, ngomongnya seperti gimana? OKT dimakan ular, miso-miso deh. Coba alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Begitu. Sumayyah, Masya Allah, Sumayyah, apalagi kalau kita ceritakan Sumayyah, wanita pertama syuhada dalam Islam. Ketika ditombak kemaluannya dia syuhada. Jadi syuhada pertama Pak, orang yang mati dalam Islam membela agama Islam, seorang wanita yang pertama ditombak kemaluannya ketika takbir, dia diperlihatkan surga yang indah. Masya Allah, dia bermimpi, andaikan, kata anaknya ini Amr, andaikan kami bisa melakukan seperti ini, akan aku lakukan terus. Bayangkan itu, disiksa di tengah padang pasir ya, ibundanya Ammar, istrinya Yasir, itu Masya Allah, subhanallah. Dia mengatakan, sabar, sesungguhnya surga itu menanti. Ditombak kemaluannya itu sakit enggak Pak? Terbayang enggak itu Pak? Tapi yang diinginkan oleh Sumayyah bisa dihidupkan kembali, bisa ditombak lagi. Kenapa? Merasakan nikmatnya mati dalam keimanan. Setelah itu surga loh. Jadi kelelahan antum Sumayyah itu setelah ini nggak ada lelah, surga. Ya, surga setelah ini surga. Ini penting ya. Wa mayyutillaha wa rasulah qanitin. Ya. Insyaallah. Terus kita belajar untuk bisa bagaimana ya mentaati Allah dan Rasulnya. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya benar adanya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan semua hal itu, maka kita hanya bersabar. Maka terus kita berupaya. Baik, yang kedua wal munfiqin. Jadi pertama sabar, yang kedua adalah yakin, wasaddiqin, jujur. Kemudian wal qanitin, terus melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat wal munfiqin. Wal munfiqin. Apa wal munfiqin itu? Orang yang memberikan sedekahnya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat demi ayat,
Seorang mukmin yang sejati itu ada 3. Mukmin sejati, ya, mukmin sejati itu yang pertama yakin, ya, kemudian yang kedua taslim, menyerahkan diri secara total kepada Allah, kemudian yang ketiga itu ada pengorbanan. Itu pasti. Kalau ada orang yang sudah betul-betul imannya kepada Allah luar biasa, ya, kemudian dia sudah memasrahkan dirinya kepada Islam, dia yakin Islam adalah jalan utamanya, nggak ada berkorban, itu dusta imannya, dusta Islamnya. Pasti harus ada pengorbanan. Sampai-sampai untuk memberikan sebuah gambaran Allah bertanya, ya ayyuhalladzina, sering dibaca oleh Ustaz, guru kita Ustaz Jibril, ya ayyuhalladzina amanu hal adukum ala tijaratin tungsikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang mana perniagaan itu akan menjauhkan dari siksa yang sangat pedih? Coba. Ayat selanjutnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu selalu disandingkan. Enggak ada dakwah ini tanpa itu. Enggak ada kebangkitan Islam tanpa itu. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, omong kosong. Nabi SAW dengan para sahabatnya seluruhnya berkontribusi terhadap jiwa dan raganya. Selalu disandingkan bi amwalikum wa anfusikum, tidak pernah dipisahkan. Setiap ada kata fi sabilillah, maka itu selalu nempel yang dua itu. Karena memang untuk berjuang membutuhkan harta dan jiwa. Allah ingin membelinya. Ada satu ayat ini untuk ayat ini memuji manusia. Yang dipuji siapa namanya? Orang dari Romawi siapa namanya? Ada orang Romawi tapi orangnya dia merantau ke Mekah, masuk Islam dan menjadi sahabat yang kaya raya. Namanya siapa? Suhaib Ar-Rumi. Dia luar biasa. Coba perhatikan ayatnya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 111. Ayat ini memuji seorang sahabat. Asbabul nuzulnya begitu. Masya Allah, ya. Surat At-Taubah. Ayo Pak, sambil dimakan gebleknya itu. Ini ada kemas ya. Habis. Astagfirullah. Inna Allah astara. Itu mana Ustaz? Surat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Bagus. Astara minal mu'minina bi amwalikum wa anfusikum bi annahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, sesungguhnya Allah sedang membeli dari kalian, ya. Allah membeli dengan surga, ya, dengan jiwa dan ragamu. Nah, ayat ini berkaitan dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini Masya Allah ketika suruh ke hijrah ke Madinah, ya, tak terbayanglah kalau kita ini, ya, di Tanjung Sari ini sudah punya kebun kokas, kebun kopi, rumah udah mapan. Ya, karena Tanjung Sari ini kondisi tidak kondusif, suruh pergi dari Tanjung Sari semuanya, suruh hijrah ke Pekanbaru. Tapi tinggalkan semua, nggak ada yang dibawa. Berat lah itu. Oh berat. Jangankan ninggalkan itu, ninggalkan pekerjaan, ditunda saja udah datang pengajian, berat. Ya enggak? Kok iya dong? Iya, kerja orang ini jujur kan. Kan sahabat begitu ketika turun ayat tentang hijrah, kan begitu. Ya, mereka itu samina wa atona. Nggak ada yang membantah semuanya, berangkat semua, tinggalkan semuanya. Salah satunya Suhaib Ar-Rumi, diadang di jalan. Suhaib, kamu dulu datang ke sini orang kere, nggak punya apa-apa. Hari ini kamu kaya.
Kamu saya minta tinggalkan semua. Oh, Suhaib Ar-Rumi itu gagah, Pak. Jangan salahkan aku, hei orang-orang kafir Quraisy. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yatim, istri-istrimu akan menjadi janda. Langkai mayatku, begitu. Gitu gagah. Ndak itu maksudnya Suhaib. Kita nggak akan perang. Yang aku inginkan Suhaib, boleh kamu pergi ke Madinah, tinggalkan kampung ini, kota Mekah ini, cuman hartamu kamu tinggalkan, jangan kamu bawa. Oh, karena begitu kecil. Tahu ndak, Pak? Dinarnya Suhaib Ar-Rumi itu berkarung-karung, Pak. Berkarung-karung, satu dinar itu satu kambing dapat, Pak. Sama kalau panjenengan itu korban satu, itu sama dengan satu dinar. Dinar itu 2 juta. 2.500.000 dulu, sekarang dinar sekarang sama dengan emas. Satu dinar itu 2,5 gram. Kalau 1 gram sekarang 2 juta, maka kalikan saja. Yang ditinggalkan Suhaib Ar-Rumi itu bukan 1 dinar, 2 dinar. Bayangkan itu kalau panjenengan punya uang tumpukan berkarung-karung. Eneng uang. Berat, jangankan itu. Sebulan ini 100.000 aja berat. Dihadapkan kepada 2 pilihan. Pilihan sedekah atau pilihan bayar SPP anaknya. Oh ya, SPP anaknya. Abu Bakar, Umar dalam posisi perang Khandaq, perang yang sangat dingin. Maka disebut perang Azab. Pasukan 10.000 yang datang, dikepung seluruh kota Madinah. Jumlah pasukan Nabi 3.000 dalam keadaan peceklek. Nabi SAW menawarkan pada sahabat, siapa yang mau menyumbangkan hartanya itu? Abu Bakar, ya Rasul, aku seluruhnya. Bayangkan itu. Umar dapat ketinggalan separuh, ya Rasul. Abdurrahman bin Auf, seluruh hartaku, ya Rasul. Makanya Abdurrahman bin Auf itu salah satu penyumbang dana terbesar umat Islam. Abdurrahman bin Auf 71 triliun, Pak, uang yang disumbangkan di jalan Allah. 71 itu masih malu mau masuk surga. Kita 100.000 aja udah bangga. 100.000 dibanggakan. Nah, ini motivasi kita. Ini sahabat, kelas sahabat tuh kayak begini nih loh. Setiap ditawari tentang surga itu sudah nggak pernah dia iya ya. Enggak, surga itu jelas kok, gamblang kok. Ngapain harus ditawar-tawar? Ya. Makanya ketika Suhaib Ar-Rumi meninggalkan tanpa membawa apapun, Allah puji dengan turunnya ayat surat At-Taubah ayat 111 ini. Jual belinya sudah laku, transaksinya sudah laku. Siapa yang membeli? Allah. Apa yang dijual oleh Suhaib Ar-Rumi sehingga mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Dia jual harta dan jiwa-jiwanya, laku, selesai. Yang beli Allah. Ngapain kalau yang sudah beli Allah? Nggak ada kerugian, pasti keuntungan. Untungnya apa? Surga. Selesai. Itulah luar biasa, ya, sahabat-sahabat seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah kita ini berislam, sudah yakin jalan yang kita tempuh adalah Islam, iman sudah merasakan getaran-getaran di kolbu kita, merasakan betapa nikmatnya dengan iman, mesti harus ada turunannya, pengorbanan. Pasti itu, Pak. Karena masuk surga itu salah satunya dengan harta. Maka sampai ada seorang wanita dimotivasi oleh Nabi SAW. Karena wanita itu sesungguhnya orang yang pedit dan masuklah surga walaupun kamu sedekah dengan 1 biji kurma. 1 biji kurma. Gitu ya. Saya suruh belum? Belum. Jawabannya gas gitu. Belum. Masih ingat enggak seorang ibu yang lagi viral dari Surabaya kemarin 1 bulan yang lalu, namanya Hajah Aisyah.
punya hotel diinfakkan, wakafkan, betul? Ya, menyumbangnya setiap bulan 1 miliar. Dia sudah bosan dengan uang. Ternyata orang kaya itu aslinya apa? Gelisah dengan harta. Gak ada orang yang tenang dengan harta, Pak. Yakinlah itu. Yang bisa menenangkan harta kita ketika kita infakkan di jalan Allah. Ada nilainya masalahnya. Andaikan beliau mengatakan Bunda Isa itu, kalau saya pun mau beli tas seharga 1 miliar, satu tas harga 1 miliar, maka aku beli, tapi aku tidak beli itu. Dan memang betul ya itu, Masya Allah, nggak melihat glamornya, keindahan, mobilnya biasa, tapi hotel berbintang 5 dia wakafkan untuk pondok pesantren. Ya, tanah-tanah luas di Surabaya yang mahal-mahal itu dibeli, diwakafkan untuk rumah-rumah Quran. Restoran termahal di Surabaya dia infakkan di jalan Allah untuk pondok pesantren Tahfidzul Quran. Itu ada yang kayak gitu. Ya. Kalau di Arab Saudi itu orang paling kaya di Arab Saudi itu namanya As-Sajjad, yang punya masjid termegah nomor 3 di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu beliau. Dia punya kebun kurma 10.000 dan tidak pernah 1 kilo pun dia hasilnya dimakan. Seluruhnya hasil kurmanya untuk buka puasa setiap Senin Kemis di Masjid Nabawi. Nggak makin miskin tambah kaya. Nggak lulus SD, Pak. Dulu juga terjadi restoran. Hari ini pemilik bank terbesar di Arab Saudi. Pemilik bank dia. Orang kaya itu kalau sudah bersedekah itu semakin diluaskan rezekinya oleh Allah. Makanya kita kan kadang-kadang iya ndak ada yang kaya aja ragu, infak saja, Allah nanti akan mengganti, caranya banyak. Pertama kali saya umroh itu nangis saya, Pak. Ya, ditelepon oleh seseorang namanya Pak Haji Sunyoto. Ustaz, ini ada waktu tinggal kurang lebih 2 pekan Ustaz. Tolong Ustaz bikin paspor. Mau apa Pak Haji? Pokoknya bikin paspor. Uang nggak punya, di saku tuh cuma ada waktu itu 500.000. Berangkat kemana Pak Haji bikin paspor? Ustaz pokoknya berangkat umroh. Masya Allah, nangis saya. Rezeki itu tidak disangka-sangka. Ya, alhamdulillah. Setahun itu setelah itu Ustaz, pokoknya Ustaz kami berharap Ustaz bisa menemani kami untuk umroh. Itu orang yang kedua orang kaya. Bingung saya. Kenapa? Cuman saya hanya gara-gara ngisi pengajian anaknya. Dan anaknya alhamdulillah jadi anak yang baik hari ini, hadiahnya langsung. Jadi saya umroh 17 kali, hari ini itu gak ada satupun saya mengeluarkan duit, Pak. Alhamdulillah Allah kasih berikan kemudahan saya sudah berumroh 17 kali dan tidak pernah saya bayar, semuanya gratis, digratiskan. Jadi kalau Allah berikan kemudahan itu mudah semuanya. Siapa bilang susah? Susah itu kan kita yang membuat susah. Kalau Allah sudah membukakan pintunya, dan besok saya di tahun besok mau haji itu juga gratis haji saya. Padahal haji furoda itu 270 juta baru bisa berangkat. Tapi ada yang bisa memberangkatkan. Kalau saya ngumpulkan 270 juta, 10 tahun belum tentu terkumpul, Pak. Tapi karena Allah itu mudah. Jadi matematikanya itu matematika Allah, jangan matematikanya manusia. Pusing kita, Pak. Kita kan soal matematika manusia. Coba kalau kita ini minta kepada Allah sambil bersedekah, banyaklah bersedekah. Nanti Allah yang akan memberikan kemudahan lewat orang lain itu. Nggak lewat kita, orang lain. Saya pernah didatangi nih Pak, mohon maaf cerita ini. Ini luar biasa, luar biasa. Ada seorang ibu-ibu menangis ketika konsultasi dengan saya. Ustaz, masalah saya besar betul Ustaz. Apa Bu masalahnya? Ya, saya duduk termenung gitu kan. Apa masalahnya? Ustaz, suami saya pergi ke Jakarta meninggalkan kami bawa uang 2 miliar Ustaz. 2 miliar itu uang orang tua saya hasil jual rumah Ustaz. Yang kedua Ustaz, saldo rekening saya ada 500 juta juga di bawah Ustaz. Uang cash 2.500.000, 2 miliar 500 Ustaz. Kemudian suami saya sudah meninggalkan saya Ustaz, di Jakarta menikah lagi tanpa sepengetahuan saya Ustaz. Yang ketiga Ustaz, rumah saya satu-satunya sudah tergadaikan Ustaz. Masalah enggak ini? Masalah besar bagi ibu ini. Nangis dia. Dan itu semuanya masih berkaitan dengan bank Ustaz. Kalau enggak Ustaz, saya akan dipenjara. Karena saya sudah dikasuskan perkara ini. Apa solusinya?
Saya mau tanya kepada panjenengan, kalau kira-kira ada ibu datang kepada panjenengan kayak ngadu kayak gini, apa kira-kira jawaban Anda? Sabar gitu aja. Dia butuh solusi ini. Mau dipenjara kalau enggak? Tenang, kita punya Allah. Saya bilang, Bu, tenang Bu. Ya, kalau andaikan saya berikan solusi, Bu, ibu kerja di perusahaan sana, gajinya 3 juta. Kalau kira-kira gaji 3 juta dikumpulkan untuk bayar hutang 2,5 miliar, kapan itu kumpulnya? Kira-kira? Saya bilang, Bu, tenang. Ibu jangan gelisah, ibu jangan menangis, ibu sabar. Ini takdir, Bu, saya bilang. Ini takdir sudah berlaku. Mau dimanapun ibu sudah mendapatkan takdir seperti ini. Solusinya ibu sabar. Yang kedua, Bu, dekatkan kepada Allah. Saya tanya selama ini bagaimana Ustaz? Buru-buru saya dekat kepada Allah. Sholat itu bisa dihitung dalam sepekan. Memang kadang-kadang kalau orang sudah jauh dengan Allah punya masalah, itu cepet dia paling luar biasa, depresinya, stresnya. Saya tenangkan. Ya, sampai akhirnya Bu coba dekatkan kepada Allah. Boleh jadi ini ada hikmahnya. Selama ini ibu sibuk dengan suami bisnis. Boleh ini adalah teguran ibu agar ibu tuh ingat ya. Kalau ibu adalah manusia yang lemah, butuh Allah, saya bilang. Akhirnya saya sarankan ibu ini ikut taklim, ya. Pokoknya berdoa. Belum ada 1 bulan, 2 bulan, belum ada tanda-tanda solusi, tidak ada. Tapi terus saya yakinkan, ibu yakin kepada Allah, menangislah setiap malam, bertahajudlah, mengemislah kepada Allah, karena Allah adalah yang kaya. Allah lah pemberi solusi. Wa may yattaqilla yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul ayatnya? Ayat ini harus kita imani ini. Siapa yang bertakwa, siapa yang dekat kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, 6 bulan setelah beliau menangis kepada Allah, tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah sebelumnya dia punya kontak nomornya. Ya, padahal ada satu kawan dia yang sudah merantau di Abu Dhabi. Dia nelpon, Mbak Ina. Ya, siapa ini? Kawanmu SMP dulu. Siapa? Ini lo dulu waktu di SMA kita kan dekat gitu. Di mana kamu sekarang? Kemudian dia menawarkan, ada masalah yang dihadapi. Ya Allah, saya punya masalah begini. Diceritakan. Oh, tenang. Besok kirim nomor rekening, ditransfer 3 miliar sama kawannya. Selesai. Dalam 6 bulan selesai. Itu caranya Allah. Caranya Allah. Nah, kita kalau caranya kita ini pusing, Mbak. Caranya Allah, biarkan caranya Allah. Sampai ada satu travel datang kepada saya, Ustaz, aku mohon betul Ustaz. Betul, setiap bulan Ustaz bersama travel saya, Ustaz membimbing jamaah umroh saya. Setiap bulan berangkat Ustaz. Bayangkan tuh kalau 1 bulan berangkat. Saya bilang, saya enggak mau setiap bulan, karena nanti akan terbengkalai dakwah saya. Saya minta 3 bulan sekali berangkat. Jadi sekarang tuh saya dikejar-kejar travel untuk berangkat gratis, Pak. Sampai pernah dikejar-kejar gitu enggak? Travel ngejar-ngejar sampean untuk umroh gratis itu pernah enggak? Kan enggak pernah. Ini caranya baik. Caranya Allah itu bermacam-macam. Maka sedekahkan dulu. Nanti Allah, urusannya Allah itu. Yang akan membalas urusan Allah, gak usah ditunggu. Katanya kalau infak dibalas oleh kapan ini? Oh, gak dibalas itu. Dilupakan gitu loh. Infak lupakan. Ada keajaiban nanti. Monggo ya, sudah. Sudah ya, kita tutup dulu. Ya. Jadi gitu dulu ya. Wal munfikina wal mustabir. Yang terakhir, perbanyaklah istighfar. Wal bil ashar itu adalah waktu-waktu sahur. Ya, istighfar yang paling terbaik itu adalah istighfar yang paling terbaik. Istighfar itu waktu sahur. Makanya ketika habis sholat tahajud, menjelang sholat subuh, zikir yang paling terbaik adalah astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu saja. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Insyaallah ya, coba itu diamalkan ya, kecil-kecil diamalkan, itu luar biasa ya. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan antum semuanya disehatkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, kemudian diberkahi umurnya, diberikan solusi dari masalah
masalah-masalah yang akan hadapi, dilunaskan hutang-hutangnya, dijauhkan dari riba, dijauhkan dari kemaksiatan, ditutup usia panjenengan dengan husnul khatimah. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.